Salam budaya, rahayu, mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Sederek netizen ingkang kula tresnani, saderengipun kula medhar langkung rumiyin, kula nyuwun bantuan like lan subscribe-ipun, diungelaken bel ting-tongipun nggih. Awang like menika, subscribe menika gratis. Ing mriki kula badhe medhar bab bidadari. Bidadari itu asal bahasa baku itu dari bahasa Jawa atau bahasa Kawi lah. Widodari. Maka di bahasa Indonesia kan bidadari. Ada yang bilang besok kalau mau mati masuk surga akan dilayani bidadari 72 bidadari. Itu pandangan-pandangan dari ajaran agama yang berdasarkan syariat. Tapi kata bidadari yang dari bahasa Jawanya widodari itu jauh dari arti itu. Makna dari itu tidak demikian. Yang dikehendaki dari piwulang Jawa tentang widodari itu, artian dari kata tersebut mengandung makna yang amat dalam. Karena bidadari itu bukan satu bentuk atau materi, bukan. Bidadari itu bisa dibilang energi. Dia nggak berkelamin, perempuan, laki, ya kebetulan digambarkan bidadari perempuan cantik. Sebetulnya bidadari itu adalah sebuah kejiwaan seseorang, juga bisa diartikan demikian. Widodari itu kalau diurai dari makna kata itu, wi itu lebih atau linuwih. Dadari, terus widodari, dadari itu seperti bulan purnama, rembulan dadari. Yang dimaksud demikian, orang yang sabar, penuh kasih sayang, nrimo legowo pasuryane sumeh semeleh narimo ing pandum. Pasuryaning kuwi kaya cahyaning widodari, iso uga ngluwihi widodari. Wi itu lebih, dadari itu rembulan purnama. Jadi orang yang betul-betul sabarnya tanpa tertakar, ikhlasnya tanpa batas, welasasin tanpa pamrih, tansah mituhu marang dawuh-dawuhing Gusti, tuh jiwanya melebihi daripada bulan purnama bersinar terangnya. Kapan? Besok kalau mati? Enggak, ya sekarang ini. Maka dari itu kita selalu diajari tentang budi pakarti agar olah kajiwan kita itu, jiwa kita benar-benar tumoto, jiwa kita betul-betul benar-benar jiwa kesatria. Apa satria dengan bidadari beda? Sama, maknanya sama. Satria itu dari kata santri. San itu kebagusan, tri telu. Jadi santri itu dari kata santri itu Jawa loh, bukan dari bahasa mana-mana. San kebagusan, tri itu telu, bagus akal pikirane, becik pakartine, wening rasa jatine kuwi satria. Itu juga bisa dibilang tempatnya sang bidadari. Ini arti daripada kata bidadari. Makna bidadari lain apa ada? Filosofinya ada. Satu contoh, wida dan dari.
ya widadari. Wido itu arum, wewangian, harum. Gondowido, gondone arum. Dari itu rembulan yang terbit. Sama kembali kepada rembulan sebagai gambaran jiwa seorang manusia. Pasuryaning cumlorot kadya rembulan purnomo siti. Nah, di sini juga ada. Ini wido itu harum, dari itu terbit. Orang yang jiwanya agung, orang yang jiwanya indah, keharumannya selalu terbit. Inner beauty-nya nampak. Ganteng lan bagus iki ora mung ning raga tapi jiwa ning sumurot cumunar. Ya, ini yang dikehendaki dari kata widodari dari leluhur kita. Agar kita selalu dihampiri, ditempati jiwa-jiwa widodari, jiwa-jiwa kesatria. Kapan itu terjadi? Ya saat ini juga. Nah, jadi widodari artinya itu asli bahasa dari kata bidadari itu dari widodari. Kalau ada yang punya pengertian besok kalau meninggal masuk surga dilayani bidadari 72 bidadari, itu pandangan itu monggo terserah. Tapi itu nyimpang dari konsepnya ajaran Jawa, karena widodari itu bagian dari ajaran Jawa, bukan dari agama dari itu. Karena ada kata lain widodari itu, kalau tadi wi itu lebih, wido itu kan. Nah, sekarang diambil dari widodori. Nah, widodori. Jadi dipisah, widodori itu dua makna lagi. Widodo itu sehat. Widodo nirsambikolo. Mugi-mugi pinaringan gesang kan di widodo. Widodo itu sehat. Ri itu hari. Nah, orang yang selalu sehat sepanjang hari apa? Karena vibrasinya itu levelnya tinggi, frekuensinya levelnya tinggi. Dengan demikian orang tersebut selalu diliputi dengan energi positif, sehingga orang itu menjadi widadari. Widodo sehat ri itu sepanjang hari. Orang itu selalu sehat lahir batine, selalu sehat jiwa ragane, selalu dan selalu mengalami kehidupan berbahagia, membahagiakan lingkungan, membahagiakan sekabeng kawulaning alam, kawulaning pangeran. Kalau kita bisa bahagia, membahagiakan setiap makhluknya Tuhan, welas asih kang tanpa pamrih, tresno kang ungkul tanpa ana tendensi apa-apa, lung weweh marang wong kang butuh. Iki piwulang luhuring para leluhur Jawa. Piwulang Jawa ya ngene iki, nuduhne marang sejatining urip. Mula ana wong kandha iki agama Jawa. Jawa iki gak duwe agama, tanah Jawa simbahe dhewe, leluhure dhewe gak gelem nyiptakne agama. Karena agama itu akan menciptakan sebuah pertikaian perdebatan. Jelas dan jelas. Karena orang beragama belum tentu dia paham tentang Tuhan yang hakiki. Paling-paling bisa akan tahu akan Tuhan secara imajinasinya. Tapi orang tidak beragama belum tentu tidak mengenal Tuhan. Justru orang tidak beragama ada yang betul-betul dekat dengan Tuhan, sudah menyatu, sudah manunggal, yang diwirawiri tansah karo Gustine.
nyang rono karo Gusti Pengirane, nyang rene karo Gusti Pengirane, sinanding marang kang momong sejatining urip. Piwulang Jawa iki, pituturing Jawa, agung etining piwulang ing Jawa ndadekake wong liya-liya padha ada kecemburuan sehingga anak cucune wong Jawa dibuli. Mbahmu kuwi seneng ngebong menyan, seneng kutuk, nyembah nyang kayu watu. Terus anak putune isin melok piwulangi dheke. Diiming-iming kasuwargan ning besok nek bubar mati. Padahal para leluhur kuwi nuduhke sejatining kasuwargan kuwi cipta neng sakjroning awakmu isih urip kesasapan raga sak pirantine supaya ora kecilik balik besok lek awakmu wis mati. Tembung kecilik balik kuwi reinkarnasi manjalma kiamat. Itu namanya kecilik balik. Bola bali urip ning alam donya salin raga. Nah, gitu loh. Ini piwulang loh yang benar-benar harus kita lestarikan, kita junjung, bukan kita mengagung-agungkan semata tapi kita jalani. Kehidupan di tengah masyarakat kita sosialkan di tengah sosial masyarakat agar tanah Jawa bumi Nusantara ini toto tentrem gemah ripah loh Cinawi itu lahir kembali supaya negeri kita yang tercinta Nusantara ya Indonesia ini akan menjadi tempat datangnya para masyarakat atau bangsa-bangsa seantero dunia. Pasti dan pasti ini terjadi. Karena Indonesia satu ketika akan menjadi mercusuar dunia. Semua orang akan datang di sini. Semua akan melihat, mengagumi, menghormati akan keindahan dan kearifan lokal negeri kita. Dan kalau ini kita lakukan dengan betul-betul penuh kesungguhan hati, akan dicanangkan negeri ini dapatkan demografi. Betapa indahnya, betapa senang dan bahagia anak cucu kita akan mengalami negeri ini kembali menjadi gemah ripah loh Cinawi toto tentrem Kertoraharja bumi Nusantara kuncoro hanjayeng bawono. Mekaten ingkang saged kula aturaken bab widodari atau bidadari menurut konsep ajaran Jawa. Mbok menawi wonten kaladuk kelentunipun atur saha sisip sembiripun kawula dumateng panjenengan sami, kalau suwun kanthi sanget dumateng panjenengan sami kersa paring agunging samudra sih pangaksama. Rahayu.